Kabar gembira ya. Sebenarnya kasihan juga ya, bukan kabar gembira. Bu Harsiwi atau Bu Siwi selaku yang punya Indosiar memboikot lagu-lagu dari miliknya Unidores. Maaf, kita maklumin aja. Karena Dede Lesti itu tuh artis besar sekarang. Ya bukan artis kaleng-kaleng lagi. Kalau misalkan belum ada respon dari Dede Lesti, sabar dulu. Sabar dulu, bisa nggak sabar? Jangan main asal ngelapor. Akhirnya sekarang nyesel kan? Minta maaf kan? Baru aja dimulai, udah minta maaf. Bagus-bagus aja sih minta maaf seperti itu. Tapi Dodi Dores. Dan Anda ini adiknya Dodi Dores. Itu sangat mencoreng nama baik Dores ya. Jadi saya tekankan lagi ya. Saya paham betul mungkin kehidupan Anda lagi valid, lagi kurang ekonomi. Paham betul. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman-temannya, para fan Lesti lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Gitu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih seputaran dengan perkembangan dari kasus Lesti Kejora dan juga Unidores teman semuanya ya. Oke, di sini masih ada tanggapan ya, beberapa dari praktisi hukum yang menanggapi terkait Lesti Kejora dilaporkan oleh Unidores terkait lagu ya, diduga untuk hak cipta gitu ya, mengcover lagu yang berjudul Bagai Nantinya. Oke, di sini ada beberapa praktisi hukum yang akan menjelaskan tersebut teman-teman secara detail pastinya begitu, dan juga ada para netizen yang lainnya yang akan memberikan komentar juga masih ya, banyak sekali teman masih ya berseliweran ini ya. Oke, jadi untuk teman semuanya kita kawal terus ya, para Lesti lovers dimanapun berada, semuanya fan Lesti, kawal terus sampai tuntas, sampai Lesti Kejora menemui bisa ini teman semuanya ya, bisa kelar nih masalah ini teman, karena memang untuk Lesti Kejora sendiri sekarang bersama Rizky Bilar dan keluarga masih berada di Inggris ya, belum pulang ya. Oke, seperti apa pernyataan dari beberapa praktisi hukum ini dan juga para netizen. Oke, jadi jangan lupa tonton sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Monggo langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Lesti digugat oleh Unidores sebagai cipta lagu. Ini sebenarnya kasusnya dari tahun 2018 Bang. Unidores mensomasi Lesti selama 2 kali tapi tidak digubris. Itu pernah ke rumahnya tapi cuma diterima oleh asisten rumah tangga. Sekali lagi ke sana cuma diterima oleh asisten. Ini berawal dari katanya dari Lesti mengcover lagu di YouTube tapi tidak mencantumkan nama penciptanya, yaitu Unidores. Dia tidak mempermasalahkan Lesti saat tampil di acara TV seperti di TV swasta lalu. Ini bukan masalah itu, tapi ini masalah terkait izin. Menurut Abang sendiri gimana sebagai praktisi hukum? Ya, pertama-tama bahwa ini baru kebuka ya, ternyata kasus Lesti dilaporkan Unidores ini perkara yang cukup lama sebenarnya, dari tahun 2018 ya. Dan kemarin saya sampaikan bahwa sebaiknya disomasi dulu, ternyata benar, sudah 2 kali somasi, ternyata tidak ada respon dari Lesti, sehingga kemarin itu baru dilaporkan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta pasal 113 dan junto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan juga denda kurang lebih 1 miliar. Kita harus tahu dulu bahwa yang pertama, saya kembali lagi, setiap undang-undang itu harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh siapapun ya, apalagi terkait dengan soal hak cipta. Hak cipta itu undang-undangnya Undang-Undang 8 tahun 2014. Di situ sangat jelas ya bahwa hak cipta adalah hak eksklusif, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Itu hak cipta. Jadi itu adalah hak eksklusif dari pencipta. Yang kedua, pencipta itu sendiri adalah seorang, ya berjelas seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri ya atau bersama-sama menghasilkan suatu karya yang bersifat khas dan pribadi. Ya, ini biar jelas ya, karena masyarakat ini kadang apa sih yang dilanggar itu loh. Contoh pelanggaran hak cipta itu contohnya apa? Pelanggaran karya tanpa izin. Ya, lalu penggunaan karya di media digital tanpa izin. Pelanggaran hak cipta di software dan teknologi, serta perbuatan karya turunan tanpa izin ya. Jadi ini biar satu-satu kita bedah dulu ini. Lalu ada muncul namanya royalti. Royalti hak cipta adalah imbalan
imbalan yang dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan pemanfaatan karya cipta mereka. Jadi setiap pemilik hak cipta itu akan mendapatkan royalti. Royalti itu adalah imbalan, karena memang kita menggunakan atau memanfaatkan hak cipta daripada yang bersangkutan. Imbalan itu merupakan kompensasi atas hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Ya, dalam konteks hak cipta lagu ya toh. Royalti merupakan pembayaran yang diterima pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan lagu mereka secara komersial. Jadi kalau lagu itu misalnya digunakan oleh seorang penyanyi atau public figure secara komersial dan ada nilai ekonominya, itu memang harus dapat izin dari pemilik hak cipta, dan juga harus ada royalti kepada pemilik hak cipta. Karena nanti royalti ini ya akan diberikan kepada pencipta tersebut lewat LKHPN kalau salah itu ya, salah satu lembaga yang resmi yang memang akan memungut royalti, dan itu serahkan kepada pemilik hak cipta atau pencipta lagu. Supaya jelas dulu ini. Dan di situ ada hak ekonomi, ada hak pemanfaatan, dan juga kalau royalti lagu ya itu imbalan atas penggunaan lagu secara komersial. Misalnya radio, televisi, media-media sosial yang memang ada income-nya, ada penghasilan yang memang didapatin. Lu bayangkan saja orang yang menciptakan sesuatu hasil karya atau menciptakan lagu lalu digunakan orang lain secara ekonomis, ada nilainya ekonomisnya, ya kan? Ada uang yang masuk, tetapi pencipta nggak dapat apa-apa, ya kan? Makanya undang-undang hak cipta itu harus diberlakukan dan disosialisasikan, karena banyak public figure, artis sekalipun itu belum memahami tentang undang-undang hak cipta. Bahwa lu menggunakan cover lagu orang, itu kan harusnya izin daripada pemilik atau pencipta lagu atau pemilik hak cipta. Lalu apa? Bagaimana caranya? Ya harus bayar royalti dong. Karena royalti ini akan diberikan kepada pemilik hak cipta, karena sudah diatur dalam undang-undang hak cipta gitu loh. Bang, terkait LMKM yang bilang, Bang Yoni bilang LMKM itu hanya mengurus performing rights, bukan mengurus terkait izin langsung dari penciptanya. Abang sendiri gimana sih? Betul, benar. Benar. Jadi kalau misalnya pengelolaan royalti itu memang contoh hak cipta ya, royalti hak cipta lagu dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional namanya LMKM yang bertugas menghimpun. Jadi dia tuh menghimpun dan mendistribusikan royalti itu kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi memang LMKM ini berfungsinya untuk menghimpun royalti dan itu akan diberikan kepada pemilik hak cipta. Jadi wajar ketika LMKM ini didirikan. Contoh, jadi jangankan hanya Lesti, itu yang namanya restoran yang memutar lagu-lagu dari penciptanya milik siapapun itu harus membayar royalti dong, karena ada nilai ekonominya. Karaoke, ya tuh kafe-kafe, selama itu ada nilai ekonominya, itu harus ada izin dari pemilik hak cipta itu. Dan ada royalti yang memang harus diberikan kepada manajemen yang namanya LMKM tersebut. Bang Yoni Dores membantah ini bukan terkait masalah ngasih cash langsung ya, tapi ini terkait perizinan, izin. Karena beberapa kali Lesti menyanyikan, mengcover lagu di YouTube tanpa mencantumkan nama pencipta lagu. Itulah yang dipermasalahkan, bukan yang lain-lainnya. Bukan. Kita harus kembali lagi bahwa undang-undang hak cipta itu ada untuk melindungi para pencipta lagu hasil karya seni. Dan itu memang mutlak. Kalau memang contoh ada lagu yang dinyanyikan dan penciptanya yang menciptakan lagu tersebut dapat apa gitu loh. Nanti penyanyi-penyanyi cover ini lalu dapat ekonomisnya, hidup mewah, lalu yang pencipta lagunya tinggal digubung derita kan? Itu tidak fair banget. Makanya undang-undang hak cipta itu benar. Royalti itu adalah imbalan atas penggunaan lagu secara komersial. Contohnya di radio, di televisi, atau mungkin di media lainnya, menghasilkan yang namanya nilai ekonomi, nilai eksklusif, dan dibayarkan ke siapa? Lewat organisasi namanya LMKM, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lalu lembaga kolektif nasional yang mengelola uang tersebut lalu memberikan kepada pemilik hak cipta. Gitu loh, itu aturannya. Bang, jadi seharusnya seperti apa sih Bang? Karena kan Bang Yoni bilang saya tidak tahu nih ini siapa yang nyuruh, siapa yang di belakang dari Lesti
tidak tahu ini tiba-tiba Lesti nyanyikan lagu tapi tidak tahu siapa penciptanya, masa dari manajemen aja tidak ada yang tahu gimana? Ya artinya kan sekarang dilaporin, di situ kan nanti ada namanya rangkaian penyelidikan, siapa yang menyuruh, siapa yang menyiapkan acara, manajemennya siapa, bekerja sama dengan siapa, menghasilkan income atau nilai ekonomis atau eksklusifnya berapa, pernah anda ada manajemen memberikan izin atau minta izin kepada pemegang hak cipta Dodi Dores tersebut, pernah nggak? Yang faktanya bahwa saya baru dapat informasi bahwa ternyata sudah ada somasi 2 kali, bahwa etikat baik soal seorang pencipta atau hak cipta sudah memberikan somasi teguran hukum. Ini loh saya berikan somasi. Ternyata 2 kali somasi kan tidak ada tanggapan. Dan dari tahun 2018 sampai hari ini 2025 baru dilaporkan di Polda Metro. Mungkin ya ini praktisi berbicara bahwa kemungkinan bahwa mungkin Dodi Dores mau menyampaikan kepada publik bahwa semua harus taat dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Bahwa somasi itu teguran hukum. Kalau tidak respon ditingkatkan menjadi laporan polisi. Ketika laporan polisi terjadi, artinya bahwa rangkaian proses penyelidikan itu akan dilakukan pihak kepolisian. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah vendor? Apakah manajemen? Apakah Lesti pribadi? Siapa yang menyuruh untuk menyanyikan lagu tersebut? Lalu dapat izin dari siapa? Jadi semua itu nanti rangkaian itu akan terjadi. Tapi saran saya sebagai praktisi hukum, ini ada miskomunikasi nih kalau menurut saya. Jadi sebaiknya udah ada laporan polisi, saya terklarifikasi, minta namanya restorasi justice, diselesaikan secara kekeluaran aja lah. Damai itu indah gitu loh. Siap. Lesti Kejora nih, kita prihatin, dia juga bukan orang yang menapak dari atas tapi dari bawah. Dia menapak, dia penuh perjuangan gitulah. Kita harus apresiasi juga dengan penyanyinya, begitu juga dengan penciptanya. Semuanya mesti ya udahlah musyawarahkan, ngapain pilih pidana gitu. Kalau dipidana juga tipis-tipis lah menurut saya itu gitu. Jadi pidananya juga saya meyakini gampang dibantainya, itu gampang dihindari. Buat Lesti juga gini, kalau memang perlu pendampingan, udahlah kita bantu, selesai, semua akan selesai. Saya yakin itu kita bisa selesaikan itu. Berarti tapi ada unsur pelanggaran juga ya, dari apa yang dilakukan Lesti ini, membawakan lagu kayak di stasiun TV gitu, lagu yang dimaksud ya gitu. Padahal kan bisa jadi itu permintaan dari IO atau penyelenggara. Nah ini yang harus paham juga. Mestinya bukan pencipta, bukan penyanyi yang harus bayar. Sebenarnya kan biasanya misalkan stasiun TV nih diundang menjadi bintang tamu, mau lagu apa sih yang bawakan? Pasti kan ditanya dulu di awal tuh, di kontraknya juga pasti dikasih tahu, oh kamu bawakan 3 lagu apa aja 3 lagu itu. Nah mestinya juga ya dari pihak stasiun TV yang harus menyelesaikan itu gitu, karena itu kan berdasarkan permintaan. Tapi semuanya sekali lagi semuanya bisa dibicarakan kok kalau punya niat baik antara pencipta lagu dengan penyanyinya, sepanjang dalam koridor hukum yang berlaku gitu. Jangan aneh-aneh lah gitu. Tapi kalau langkah Dodi Dores melaporkan polisi ini sudah tepat atau terlalu dini ya? Nggak, terlalu prematur. Bagi saya itu terlalu gampang saya bantai itu, segampang saya mentahkan itu. Nggak usah khawatir Lesti ya, lawan terus kalau gitu. Lesti nggak salah kok gitu, nggak sepenuhnya salah gitu. Semua bisa dibicarakan. Royalti, ingat ya, royalti cuma berapa sih gitu. Jadi kalau ketika Lesti tiba-tiba menjadi bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, lah itu kan garis tangan. Bukan karena lagu juga tapi garis tangan gitu. Apa kadarullahnya tuh, qadar dan kadarullah. Kita garis tangan nggak ada yang bisa lawan. Bukan karena lagu itu, saya yakin itu. Tapi tetap kan harus ada izin juga lah gitu kan menurut Pak Akang. Iya memang dalam undang-undang hak cipta kan begitu. Apalagi ada lembaga yayasan yang memungut royalti itu. Kan tinggal lapornya bukan ke penciptanya, ke yayasan yang memetik, yang mengelola royalti itu. Dan royalti nggak mahal kok gitu. Kalau mahal nggak ada yang mau nyanyi, nggak ada yang mau jadi penyanyi. Coba gini, kalau semua penyanyi digugat 2 miliar, 5 miliar, nggak ada yang mau nyanyi gitu. Coba gini deh,
masih mendingan jadi penyanyi pantura, nggak ada yang gugat. Mereka bisa top di kampungnya, mau nyanyi lagu apa aja bebas. Pas kebetulan ini Lesti Kejora, kalau bukan Lesti nggak akan begini. Maklum, artis kaya raya punya masalah pasti beres guys. Nah, kalau menurut saya sih ini Lesti ini bukan masalah kaya rayanya. Tidak semua masalah Lesti beres dengan uang. Tidak seperti itu sih yang saya lihat. Lesti ini dulu setiap punya masalah apapun, Lesti tidak pernah petantang-petenteng ngomong apapun di media. Mau itu postingannya di story ataupun ngomong di depan kamera, itu Lesti tidak pernah menanggapi itu. Ketika ditanya, Lesti cuma jalan doang aja, cuma ngomong doain cuma gitu doang. Karena yang saya tangkap adalah Lesti ini orang pintar, Lesti ini orang cerdas. Dia tidak mau semakin memperkeruh, karena yang saya rasa ucapan Lesti itu akan serba salah di mata netizen. Jadi dia mendingan lebih baik menghindar dari pertanyaan itu. Tiba-tiba masalahnya beres saya. Seperti contohnya waktu itu dulu Lesti waktu bermasalah sama Siti Badriah. Itu banyak wartawan yang bertanya, Lesti tidak menjawab apapun dan Lesti tidak ngomong apapun di medianya. Entah di Instagramnya pun dia tidak pernah ngomong apapun, tapi dia langsung ke intinya. Dia tidak ngomong di depan kamera, tidak klarifikasi, tidak apa segala macam. Tapi Lesti tiba-tiba datang tanpa membawa kamera yang banyak, tanpa dibikin konten. Lesti itu langsung datang ke rumahnya Siti Badriah dan langsung meminta maaf. Masalahnya clear. Jadi Lesti itu suka langsung ke intinya, tidak lewat kamera media-media begitu. Lesti itu kayaknya hal itu tuh receh banget. Berarti itu tuh yang saya lihat Lesti itu sangat berkelas sekali. Contohnya kayak kasus KDRT. Lesti tidak pernah menanggapi hal itu di media. Itu pun cuma klarifikasi di akhir pada saat mencabut laporan, karena itu mau gak mau Lesti harus bicara di situ. Tapi kalau sepanjang berita itu ngalir, Lesti tidak pernah angkat bicara soal itu. Karena Lesti itu ngomong akan serba salah juga. Kalau menurut saya, ini Lesti itu berbicara itu yang penting-pentingnya aja sih ya. Kalau menurut saya nih, Lesti itu tidak suka ngomong gonjang-ganjing sana sini, karena itu akan semakin memperkeruh berita. Jadi dia tuh lebih baik diam, langsung ke intinya, langsung ngobrolin secara kekeluargaan, langsung kumpul, udah. Kita tuh tiba-tiba, yang kita tahu ya, setiap Lesti punya masalah, tiba-tiba beritanya beres aja gitu, beres dengan sendirinya, beritanya hilang dengan sendirinya, tanpa Lesti bikin kamera, tanpa Lesti klarifikasi depan kamera, tanpa Lesti bikin pernyataan apapun di Instagramnya. Enggak, Lesti itu tiba-tiba beres, dan itu Lesti itu langsung ke intinya, tidak ngomong di depan kamera yang banyak. Ini ya, Lesti itu saya rasa tuh Lesti ini, kalau menurut saya sih ya, nggak tinggal diam ya dengan masalah yang hak cipta ini. Lesti juga nggak diam. Lesti itu pasti berbicara sama keluarga, sama suami, sama Indosiar juga. Saya rasa ini pasti turun tangan ya, tidak diam aja sih ya kalau menurut saya. Tapi Lesti di media tidak ngomong apapun, di Instagram cuma post endorse-nya doang, nggak ngebahas tentang ini kan. Hari itu kayaknya bagi Lesti itu receh ya gitu. Lesti itu langsung ke intinya, langsung beres aja ya. Pokoknya Lesti the best ya kalau menurut saya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Jordan Ali. Saya kembali lagi nih. Saya pengen sedikit cerita. Ini sumpah ceritanya tuh lucu banget ya. Padahal dia kemarin sudah ngelapor, tapi kenapa ujung-ujungnya sekarang minta maaf? Ya ilah, baru banget dimulai, kenapa udah minta maaf duluan sih? Nanti aja lah dulu, baru banget dimulai, kenapa udah minta maaf? Sebenarnya sih ya bagus dia udah minta maaf, tapi kenapa pas minta maaf itu masih aja membela diri? Katanya suaranya dia itu editan orang lah, jelas-jelas perkataan dia di depan wartawan itu ngomong seperti itu frontal banget. Apa yang diedit? Itu tuh udah bener-bener natural banget. Dia ngomong seperti itu. Makanya baju hijau ya, dengerin baik-baik. Kalau misalkan kita mau ngambil tindakan, nggak boleh seperti itu. Kita mesti harus pikirin dulu matang-matang. Nggak boleh ngatain orang sembarangan kayak gitu ya. Mulutmu itu harimaumu. Jadi hati-hati kalau berbicara. Nggak boleh merugikan orang seperti itu. Kalau misalkan kamu mau menjadi artis, kalau misalkan kamu juga mau menjadi penyanyi seperti Dede Lesti, ya, jangan sekali-sekali menyenggol orang. Karena kalau misalkan Allah sudah murka, habis langana. Nggak boleh seperti itu. Kalau misalkan kamu punya prestasi, tunjukin. Ya, tapi by the way, ini sorry, bukan saya julid nih ya. Katanya dia sendiri bilang katanya dia itu penyanyi. Jujur sorry, mohon maaf. Saya itu kagak tahu kalau dia tuh penyanyi. Ya, tapi kalau misalkan dia penyanyi, ya nggak apa-apa.
Tapi please, jangan nyenggol Dede Lesti seperti itu, ngata-ngatain Dede Lesti seperti itu, nggak boleh. Kamu salah orang, bos. Kalau misalkan kamu mencari mangsa, bukan Lesti. Karena Lesti bukan lawan kamu. Ngerti? Abis kamu duluan sih yang julid, ngatain Dede Lesti katanya menang gara-gara lagu itu. Ya, salah orang, bos. Kalau misalkan kamu emang beneran penyanyi, tunjukin suara kamu, tunjukin kualitas kamu. Kalau misalkan niatnya mau ketemu Dede Lesti, ya seharusnya ngomong baik-baik. Kalau misalkan belum ada respon, sabar dulu. Jangan main asal ngelapor. Dede Lesti itu, sorry, mohon maaf, kita maklumin aja. Karena Dede Lesti itu tuh artis besar sekarang. Ya bukan artis kaleng-kaleng lagi. Kalau misalkan belum ada respon dari Dede Lesti, sabar dulu. Sabar dulu, bisa nggak sabar? Jangan main asal ngelapor. Akhirnya sekarang nyesel kan? Minta maaf kan? Baru aja dimulai udah minta maaf. Bagus-bagus aja sih minta maaf seperti itu. Tapi udah, kalau misal udah minta maaf, udah jangan membela diri. Dibilang itu editan lah, suaranya lah, apalah. Udah, kalau misal emang mengaku salah, udah ngaku salah aja. Nggak usah jadi orang munafik. Oke guys, buat kita-kita semuanya, udah kalau misalkan orang udah minta maaf, udah ya. Udah stop, kita nggak boleh ngebully. Allah aja maha pemaaf, masa kita hambanya tidak memaafkan. Yang penting dia sudah minta maaf, oke kita maafkan. Ya, tapi kalau misalkan dia berulah lagi menyenggol idola kita Dede Lesti, baru kita sikat lagi. Tapi ini berujung si baju hijau udah minta maaf, oke kita maafin ya. Tapi dengan satu syarat yang tadi saya bilang, kalau misalkan dia nyenggol lagi, baru kita maju lagi guys. Pesan saya yang sudah minta maaf, udah ya, jangan bikin keluar-keluar di media seperti itu, nggak boleh, nggak baik. Nggak boleh menjatuhkan orang seperti itu ya. Nama dia itu udah bagus, karakter dia juga udah bagus, image dia juga udah bagus, kualitasnya dia juga oke, suaranya dia juga oke. Jadi please, sorry, mohon maaf, saya tegasin sekali lagi, dia itu menang bukan karena lagu tersebut. Dia itu menjadi sang idola, menjadi sang kejora itu butuh proses yang lama, bukan karena dari lagu itu. Attitude-nya juga apalagi ya, makanya orang pada simpati sama dia. Jadi please, sorry, mohon maaf. Jangan mengada-ngada kalau misalkan Dede Lesti itu menang karena lagu tersebut. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira ya. Sebenarnya kasihan juga ya. Bukan kabar gembira. Bu Harsiwi atau Bu Siwi selaku yang punya Indosiar memboikot lagu-lagu dari miliknya Yuni Dores. Sangat disayangkan ya. Seandainya Bung Yuni Dores ini meminta Lesti baik-baik, Lesti ini saya punya lagu bagus, tolong dong dinyanyikan. Ini ibarat kata gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dur, petir di siang hari gitu. Didenda 4 miliar dan dituntut 10 tahun penjara. Gimana rakyat Indonesia nggak marah, nggak benci? Sedangkan Lesti itu adalah idola kaum emak-emak dan kaum bapak-bapak, semua suka sama Lesti. Pertama mah suaranya, anaknya baik, udah gitu setiap yang dinyanyikan Lesti itu semuanya enak. Bukan karena ranting yang kering, semua lagu yang dinyanyikan Lesti itu booming. Seperti itu. Jadi yang Anda tuntut itu saat Lesti kompetisi gitu. Sejatinya banyak yang menyanyikan lagu ranting yang kering, Rara, Paul, anak-anak Lida, Akademi dan lain sebagainya yang mengcover lagu itu. Seperti itu. Ini sangat disayangkan ya. Nama baik dari almarhum Dodi Dores ya. Anda ini kan adiknya Dodi Dores ya, ada Dores-Doresnya gitu. Sangat disayangkan gitu. Pencipta dari almarhum Nike Ardila, Dodi Dores, dan Anda ini adiknya Dodi Dores. Itu sangat mencoreng nama baik Dores ya. Jadi saya tekankan lagi ya, saya paham betul mungkin kehidupan Anda lagi valid, lagi kurang ekonomi, paham betul. Sedikit cerita, saya punya teman, salah satu pencipta lagu dari Indonesia yang cukup lumayan diperhitungkan, dan lagu-lagunya juga dinyanyikan sama beberapa lagu penyanyi yang udah terkenal. Salah satunya adalah almarhum Imam Besaripin. Pada saat itu saya lagi ada beberapa syuting dan beliau tuh menelpon saya gitu pas lagi bulan puasa ya, Ramadan ya.
Ini tolong dong bisa nggak meminjam, bilangnya sih minjam gitu, 100.000 gitu. Saya heran, saya kaget gitu. Seorang pencipta lagu, arranger yang udah terkenal namanya, minta untuk duit 100.000 gitu. Segitunya gitu. Mungkin saya paham pada kali itu mungkin dia memang lagi nggak ada. Tetapi di sini saya tekankan lagi ya, saya nggak mau bilang siapa namanya, adalah pokoknya gitu. Karena saya juga kenal beberapa produser, para pencipta lagu yang udah terkenal, ataupun para penyanyi di Indonesia, saya beberapa orang saya tahu dan kenal gitu. Jadi saya di sini nggak menyalahkan siapa-siapa gitu. Mungkin caranya yang salah untuk Bung Yunidores ini, tetapi dari pihak Yunidores ini banyak yang ngomporin gitu. Udahlah, tuntut aja Lesti bla 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 segala macam karena lagi naik daun. Seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan, semoga dengan kejadian ini para pencipta lagu yang udah terkenal ataupun yang lagi nggak ada duit, semoga bisa terus menginspirasi dan menciptakan lagu lagi yang bagus-bagus. Ayo para seniman, para musisi, para pencipta lagu, kita sama-sama membangun lagi kualitas musik dangdut ataupun lagu-lagu pop ataupun lagu-lagu keroncong dan apapun itu. Kita berkarya menciptakan lagu, jangan ada yang namanya, mungkin boleh, mungkin izin ya, jangan perbanyak cover deh. Yuk kita rame-rame, kita mulai dari sekarang kita bikin single lagu ya yang memang berkecimpung di dunia industri musik. Oke, itu saja dari saya, Sang Radio Sultan Indonesia. Semoga kejadian ini nggak terulang lagi. Semangat untuk Lesti dan Bung Yunidores. Semoga kalian semuanya sehat dan rezekinya mengalir buat kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang sepemikiran gak sama aku? Lesti ya, yang lagi hangat nih jadi perbincangan. Lesti diem aja, dia jadi perbincangan masyarakat. Dia cuma diem aja, mau dia kena masalah ini, tuntutan itu, dia diem aja. Gimana dia petantang-petenteng banyak bacot coba. Apalagi sekarang yang lagi rame kan beritanya Lesti kena tuntutan katanya 10 tahun penjara, denda 4M karena lagu kering-kering itu kan. Lesti nggak keluar-keluar, nggak klarifikasi sana sini. Tapi kalian coba cari di YouTube pribadinya Lesti atau YouTube Leslar Entertainment, scroll dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, ada nggak Lesti cover lagu kering-kering itu? Nggak ada. Dan kalian tahu si ibu-ibu baju hijau itu sekarang klarifikasi minta maaf. Padahal Lesti belum nanggepin apa-apa. Lesti belum klarifikasi, belum ngasih tanggapan soal berita ini ya. Dia diem aja. Malah sekarang dia lagi liburan ke London. Mantap. Ini aku mau mencoba untuk berpendapat ya, kalau salah mohon diluruskan ya. Setahu aku Lesti itu kan nyanyi Bagai Ranting Yang Kering itu kan di off air ya, di acara gitu. Nah dia itu kan nyanyi dan acara itu kan ada penyelenggaranya. Setahu aku Lesti akan semakin populer dengan munculnya Yunidores yang melaporkan Lesti. Betul banget mak. Allah bisa kabon buat mak. Aku setuju banget ya. Nama Lesti bukannya padam tapi akan semakin naik. Karir Lesti akan semakin naik dan populer terkenal. Semakin banyak orang yang menghujat Lesti, nama Lesti akan semakin viral dan populer. Lihat, semua album Lesti itu meledak. Semuanya populer. Kalau kata saya mah, kalau kamu sebelum bertindak, dipikir dulu. Sebelum melaporkan Lesti, dipikir dulu. Ya, harus dipikir 10.000 kali. Apalagi masalah ini, Lesti belum tentu yang namanya bersalah. Di panggung itu, di Subang, Lesti hanya berniat untuk menghibur para penonton dan yang punya hajat. Masa iya sih, ya, Lesti mau manggung, ketika ada yang request lagu,
Lesti, halo Pak, telepon dulu yang pencipta lagunya. Saya mau bawakan lagu ini, boleh nggak Pak? Gak mungkin kan, itu ribet banget, ya kan? Karena kalau kita manggung, ya off air, itu pasti banyak banget yang namanya merequest lagu. Ya entah itu dari penonton atau dari yang punya hajat. Masa iya kita harus nelpon dulu minta izin sama yang pencipta lagunya? Gak mungkin loh, pikir. Saya tahu negara Indonesia ini negara hukum, ya. Tapi kalau memang masalahnya itu udah fatal, ya kan, baru kita melaporkan masalah itu. Lagi bang terkait Lesti digugat oleh Yoni Dores sebagai cipta lagu. Ini sebenarnya kasusnya dari tahun 2018 bang. Yoni. Tapi kalau cari di YouTube pribadinya Lesti atau YouTube Les, saya mau bawakan lagu ini, boleh nggak Pak? Gak mungkin kan, itu ribet banget, ya kan? Karena kalau kita manggung, ya off air, itu pasti banyak banget yang namanya merequest lagu. Ya entah itu dari penonton atau dari yang punya hajat. Masa iya kita harus nelpon dulu minta izin sama yang pencipta lagunya? Gak mungkin loh, pikir. Saya tahu negara Indonesia ini negara hukum, ya. Tapi kalau memang masalahnya itu udah fatal, ya kan, baru kita melaporkan masalah itu. Nah kalau ini menurut saya masalahnya belum terlalu gede-gede banget gitu ya. Masih bisa dibicarakan dengan secara kekeluargaan gitu. Jangan langsung main lapor aja. Dan Lesti juga menyanyikan lagu Ranting Kering itu bukan baru 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Ini udah lama loh, dari tahun 2017 atau 2018an gitu ya. Dan yang mengunggah video Lesti di YouTube itu bukan di channel YouTube Lesti pribadi, paham? Itu YouTube orang. Nah, oke, teman-teman semuanya, para fan Lesti Lovers dimanapun teman berada, jadi itulah ya barusan video reaksinya bisa sajikan. Ini terkait dimana ada beberapa respon dari praktisi hukum ya, pernyataannya bahwa saya akan mendukung penuh ya Lesti Kejora yang dilakukan oleh pihak Yoni Dores, dan juga tadi yang praktisi hukum yang pertama itu mengatakan secara detail dan setidaknya mereka berdua ini bertemu silaturahmi dan mengatakan bahwasanya ini semua hanya miskom ya, miskomunikasi begitu teman-teman. Cuman di sini praktisi pun lebih menonjol ke Lesti Kejora. Oke, juga tadi ada netizen yang membahas terkait Mbak Baju yang minta maaf, dan juga yang terakhir juga ini ada Mas ini yang mengatakan bahwasanya ya yes tentang itu, tentang Lesti Kejora teman semuanya ya. Oke, jadi untuk teman semuanya para fan Lesti Lovers gimana tanggapannya, yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.